Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana tahun baru, karena itu saya mengucapkan selamat tahun baru kepada ibu-ibu semua. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2020, dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Kiranya kita boleh memasuki tahun yang baru dengan harapan dan semangat yang baru. Mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh besar dan ajaib kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Dan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih dapat menjalani hidup ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak mudah. Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian dan ungkapan syukur. Kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun 2020. Walaupun tidak mudah dan penuh dengan pergumulan karena pandemi COVID-19. Tapi kami dapat melewatinya karena pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami sudah memasuki hari kelima di tahun 2021. Kehidupan dan masa depan kami di tahun yang baru ini, kami hanya berserah dan bersandar kepadamu. Kami yakin Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Ampunilah dan layakkanlah kami yang lemah ini, supaya kami semakin bijak menjalani hari-hari kami. Bersyukur sore ini kami dapat mengikuti ibadah KW secara online. Pimpin dan berkatilah ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Sapa kami melalui pujian, doa, dan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Kiranya ibadah kami berkenan dan memuliakan nama-Mu.
dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ibu-ibu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun dalam kehidupan kita ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memimpin dan menyertai hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andi dengan tema menghitung hari-hari. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan.
sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun baru, hidup baru. Amin. Saya berharap apapun kondisi kita di tahun 2020, seburuk apapun, sejelek apapun, ingat, itu masa lalu. Jangan dibuat susah oleh masa lalu. Karena masa lalu nggak bisa kita ubah. Yang penting itu adalah masa sekarang dan masa depan. Ini yang harus kita perhatikan dan bangun dengan baik-baik. Karena masa sekarang dan masa depan itulah yang bisa mengubah hidup kita, bukan masa lalu. Hari ini perenungan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 90 ayat ke-12 dengan tema menghitung hari-hari. Saya akan bacakan terlebih dahulu secara keseluruhan Mazmur 90 ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan berefleksi daripada firman-Mu, berkatilah akan pelayanan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, Tuhan pimpin. Ibu-ibu yang akan mendengar, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 90. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat ke-12 perhatikan, ini yang menjadi fokus kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ke-13, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-solai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ibu-ibu membaca Mazmur 90, Mazmur memberikan gambaran tentang potret kehidupan manusia di dunia ini. Gambaran yang seperti apakah yang kita dapatkan? Apakah gambaran cerah, masa depan yang penuh harapan dari kehidupan manusia, ataukah gambaran yang suram, masa depan yang tidak menjanjikan? Yang mana? Yang kedua ya, suram, masa depan yang tidak menjanjikan.
ketika pemazmur memberikan gambaran dalam ayat 1 dan ayat kedua tentang keberadaan Allah, dan itu diperbandingkan dengan keberadaan manusia, maka kita mendapatkan gambaran potret manusia yang seperti apa. Saudara, di sini kita melihat manusia yang begitu fana, yang begitu singkat hidupnya ketika diperbandingkan dengan Allah Sang Pencipta, yang berdiri kokoh dan yang kekal. Dalam perbandingan itu kita melihat bagaimana pemazmur menggambarkan betapa fananya manusia, betapa tidak berharganya, betapa rapuhnya manusia. Dia itu hanya seonggok debu, saudara. Apa artinya debu itu? Tidak ada nilainya. Debu itu apa? Bisa diinjak-injak. Debu itu apa? Bisa dibuang, tidak diperhatikan. Lalu kalau kita melihat hidup manusia itu, pemazmur juga menggambarkan hidup yang begitu singkat. Sangat singkat, digambarkan seperti pergantian giliran jaga pada waktu malam. Tahu-tahu udah pagi dan giliran jaga berganti. Seperti mimpi yang tahu-tahu bangun dan mimpi itu hilang. Seperti rumput yang pada waktu pagi bertumbuh, berkembang dan sore layu dan lenyap. Maka pemazmur katakan 1000 tahun yang begitu panjang bagi kita, betul tidak? Itu di hadapan Tuhan hanya 1 hari. Jadi betapa fananya manusia yang adalah debu tanah dan betapa singkat hidup manusia. Itu gambarannya. Lalu kalau kita melihat lagi dengan hidup yang fana dan gambaran yang singkat, apa isinya? Wah, lebih tidak menjanjikan lagi, saudara. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat di dalam Mazmur itu, kita mendapatkan gambaran bahwa hidup yang singkat, yang fana itu isinya apa? Isinya pelanggaran manusia, dosa-dosa manusia. Maka pemazmur memberikan gambaran seakan-akan hidup kita itu, saudara, di bawah bayang-bayang penghakiman dan murka Allah. Kesalahan kita akan dibawa di hadapan Allah, nggak ada yang tersembunyi. Jadi sebenarnya manusia itu sedang menunggu waktu penghakiman dan penghukuman Tuhan Allah. Lalu hidup yang singkat yang pemazmur katakan 70 tahun kalau kuat, 80 tahun, kebanggaannya apa? Oh Pak, saya mau bangga kalau saya bisa berhasil membangun bisnis saya, membangun keluarga saya, studi saya, karir saya yang hebat-hebat. Pemazmur katakan no. Sebenarnya kebanggaannya itu apa? Penderitaan kamu. Kebanggaannya apa? Kesukaran kamu. Saya pikir-pikir benar juga yang dikatakan pemazmur. Saudara, Anda bangga dengan sukses Anda. Sebenarnya di balik sukses itu apa? Kesukaran dan penderitaan, bukan? Untuk mencapai Anda sukses, maka Anda harus mengalahkan kesukaran. Maka Anda harus bertahan di dalam penderitaan, baru Anda bisa sukses. Jadi sesungguhnya benar yang dikatakan pemazmur, kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Dan itu gambaran akan kehidupan manusia. Nah saudara, saya melihat apakah yang dilakukan oleh pemazmur di dalam gambaran kehidupan yang seperti demikian. Maka yang pertama, saudara, Mazmur 90 mengajarkan kita adalah pemazmur menjadikan Tuhan Allah Sang Pencipta sebagai tempat pelindungan yang kekal. Tempat perteduhan. Tempat pertolongan pemazmur. Ini yang kita harus ingat. Pemazmur menjadikan Tuhan sumber-sumber pelindungannya. Bukan uang kekayaan kita, bukan kekuasaan kita, bukan keluarga kita, bukan suami anak-anak kita, bukan itu semua. Tetapi Tuhan yang menjadi pegangan kita. Saudara, yang kedua yang saya melihat adalah pemazmur sangat ingin dekat Tuhan. Pemazmur sangat ingin selalu menjadikan Tuhan pusatnya. Maka pemazmur selalu merindukan kasih setia Tuhan. Pemazmur ingin disayang Tuhan. Pemazmur menginginkan sekali kemurahan Tuhan. Dan di dalam Tuhanlah pemazmur bersorak-sorai. Pemazmur bersukacita. Jadi pemazmur tidak ingin dilepaskan dari Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang saya melihat dari pemazmur, dalam penggambaran kehidupan manusia yang guram, yang tidak menjanjikan itu, yang fana, yang singkat dari hidup manusia.
Pemazmur meminta Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami mendapatkan hati yang bijaksana. Ini kerinduan pemazmur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berfokus kepada ayat yang ke-12 ini. Saudara, di dalam Kristus saya mau mengatakan bahwa gambaran yang suram, gambaran yang tidak menjanjikan itu, yang diperlihatkan memang di dalam gambaran perjanjian lama. Di dalam Kristus, Tuhan mengubah menjadi cerah. Tuhan mengubah menjadi masa depan yang menjanjikan. Betul tidak? Tuhan menjadi manusia di dalam diri Kristus. Dia memberikan keselamatan. Penghakiman dan murka Allah ditebusnya di atas kayu salib. Kita bukan lagi menjadi tidak siapa-siapa, tetapi debu tanah itu dijadikan anak Tuhan. Kita yang seonggok debu tanah ini, yang tidak berharga, yang tidak dihiraukan, dijadikan permata kesayangan Tuhan. Kita yang singkat hidup ini dijadikan kekal oleh karena Kristus. Jadi saudara, sungguh-sungguh kita menjadi istimewa. Karena itu Mazmur 90, saudara, ketika saya melihat dalam terang Kristus, saudara, bahwa apa yang dikatakan pemazmur memang sebuah gambaran yang suram di luar Kristus. Dan apa yang dilakukan pemazmur adalah sesuatu yang baik bahwa kita harus mendekatkan kepada pencipta kita. Dan terlebih kita yang hidup di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, maka terlebih lagi saudara, kita begitu dekat dengan Tuhan pencipta kita, bahkan disatukan melalui Kristus. Maka menghitung hari-hari kita saudara, itu menjadi sebuah keharusan. Sebentar lagi saudara, hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di tahun yang baru. Kalau saudara nggak waspada, maka hari itu begitu cepat berlalu dan tahu-tahu kita sudah tiba di akhir tahun 2021 ini. Saudara, maka nasihat pemazmur di dalam ayat yang ke-12 itu sangat relevan bagi kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Menghitung hari, saudara. Saudara, saya jadi teringat, ketika bicara tentang menghitung, saudara, maka ada 4 cara yang kita pakai di dalam menghitung, betul tidak? Yang pertama, cara apa? Menambah. Ketika saudara menghitung, salah satu metode adalah menambah. Saudara menambah hari-hari saudara. Tahun baru bertambah 1 tahun hidup saudara. Berulang tahun bertambah 1 tahun hidup saudara. Betul tidak? Kita nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tetapi saudara, cara menghitung ini, kalau kita tidak waspada saudara, maka kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena hidup itu bukan masalah panjangnya, bukan masalah bertambah umur kita, tetapi bobot dan maknanya. Buat apa panjang tetapi tidak ada makna, tidak ada arti? Maka Kristus hidup cuma 33 tahun, tetapi hidupnya begitu berbobot, begitu bermakna. Ini yang harus kita ingat. Oke, kita menghitung hari-hari kita dengan menambah. Tuhan menambah kita tahun demi tahun. Tetapi apakah kita juga menambah bobot hidup kita? Menghitung hari juga, saudara, bisa dengan cara berkurang. Ini saya melihat lebih bijak, saudara. Yaitu apa? Tahun baru, kita tidak hanya bertambah 1 tahun usia kita, tetapi kita berkurang 1 tahun loh, saudara. Anda ulang tahun tidak hanya panjang umurnya, tetapi juga pendek umurnya. Kenapa? Berkurang 1 tahun. Kalau Anda Tuhan kasih usia seperti pemazmur katakan 70 tahun, setiap tahun baru makin berkurang. Setiap ulang tahun semakin mendekati akhir usia kita yang 70 tahun. Maka ketika Anda menghitung hari-hari dengan cara mengurangi saudara, Anda jadi bijak. Anda harus mempersiapkan waktu kita yang semakin pendek menuju akhir. Apa yang harus saya perbuat ketika saya tiba di akhir hidup saya? Saudara, yang ketiga, menghitung juga dengan cara mengalih. Setiap kita punya waktu 24 jam dalam 1 hari. 1 minggu punya 7 hari. 1 bulan punya 30 hari. Semuanya sama.
Tetapi waktu yang sama dalam masing-masing orang saudara punya produktivitas yang berbeda-beda, betul tidak? Mengali itu adalah saudara membuat produktivitas kita, hasil kerja kita maksimal. Kalau orang satu hari bisa bekerja mendapatkan 2 atau 3 hal, tetapi orang yang mengalih, menghitung harinya, saudara, dia bisa berdua kali lipatnya, saudara. Inilah yang mau mengingatkan kepada kita. Apakah kita sudah produktif? Apakah kita sudah maksimal? Saudara, saya suka bersih-bersih rumah, saya suka menyapu, saya suka ngepel, saya suka membersihkan kamar mandi, saya suka bersih-bersih rumah, menata rumah, saya suka. Saudara, apa yang menemani saya ketika saya bersih-bersih rumah? Saya bekerja sambil mendengarkan seminar. Jadi sambil menyapu, sambil mengepel, saya mendengarkan seminar-seminar yang baik, yang berbobot. Jadi begitu pekerjaan saya selesai, saudara, pengetahuan saya bertambah, wawasan saya tambah luas. Saya mendapatkan 2 hal sekaligus. Saudara, inilah yang kita perlu perhatikan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Saudara, yang keempat adalah menghitung juga bisa dengan membagi. Dan ini saya pikir yang Tuhan inginkan, saudara. Ketika kita menghitung hari-hari kita, kita membagi hidup kita kepada orang. Hidup kita tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita membagikan hidup kita yang Tuhan berikan berapa tahun itu di dalam dunia ini, kita bagikan kepada orang lain, kita bagikan kepada gereja, kita bagikan kepada masyarakat. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita, hidup kita tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk gereja Tuhan, untuk masyarakat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menghitung hari yang Tuhan inginkan. Saudara, di akhir perenungan firman Tuhan ini, menghitung hari-hari supaya kita mendapatkan hati yang bijaksana. Saya mau kembali mengingatkan pesan gembala memasuki tahun baru, tahun 2021. Saudara masih ingat 4 hal yang saya berikan kepada saudara di dalam kita melangkah di tahun yang baru. Saudara masih ingat? Saudara, yang pertama, ketika memasuki tahun yang baru, Anda menghitung hari-hari saudara, ingat, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari hari-hari itu. Tuhan akan membawa hari-hari kita di hadapan pengadilannya. Karena itu, kita harus melewati hari dengan bertanggung jawab. Nasihat yang kedua yang saya sampaikan memasuki tahun yang baru, saudara masih ingat? Setiap hari berikan makna dan arti. Jangan biarkan hari-hari kita lewat dengan sia-sia, tanpa arti, tanpa makna. Tidak boleh. Kita harus betul-betul dengan cermat, betul-betul dengan selektif memperhatikan apa yang kita perbuat. Jangan menghabiskan waktu dengan begitu aja. Nasihat yang ketiga, saudara. Sepanjang tahun 2021 saya percaya Tuhan itu akan membukakan kesempatan. Akan memberikan momen-momen baik untuk kita apa? Berubah hidup kita. Untuk kita apa? Bertambah maju. Untuk kita apa? Membangun hidup kita dengan lebih baik. Ketika momen itu tiba, kesempatan itu tiba, Tuhan berikan, tangkap itu. Kerjakan itu, taati itu. Dan yang keempat, saudara. 365 hari di tahun yang baru, tahun 2021. Saudara mesti ingat, yang menjadi titik beratnya adalah Kristus, bukan yang lain. Yang terpenting yang harus kita kejar di tahun 2021, yang menjadi fokus kita adalah Kristus. Ini yang kita harus ingat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup kita, yakni Kristus yang telah mati bagi kita. Itulah yang harus menjadi titik berat kita di tahun 2021. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru, hidup yang baru. Karena itu, kita mesti menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, supaya kita mendapatkan hati, pikiran yang penuh hikmat Tuhan untuk membangun hidup yang lebih baik lagi di tahun 2022.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dan untuk refleksi daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah hati kami. Firman Tuhan ini boleh mengajar dan mengingatkan kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati semua ibu-ibu di tahun yang baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengajarkan kepada kita untuk semakin bijak dalam kita menjalani hidup kita. Dan hidup kita boleh semakin memuliakan Tuhan. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk kerohanian dan iman serta pergumulan setiap anggota Komisi Wanita, baik dalam ekonomi, dalam keluarga, maupun pergumulan bagi mereka yang lemah tubuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di doa syafaat ini kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang tergabung dalam Komisi Wanita. Kami berdoa supaya mereka boleh terus diberikan iman yang kuat dan kerohanian yang terus bertumbuh walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan yang menolong dan membantu mereka, terutama bagi mereka yang bergumul dalam ekonomi dan juga bagi mereka yang bergumul dalam keluarganya. Yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan berikan solusi dan jalan keluar sehingga mereka boleh menjalani hidupnya dengan kekuatan dari Tuhan. Yang bergumul dengan keluarga, Tuhan terus pulihkan. Kami juga berdoa dan bagi mereka yang bergumul karena lemah tubuh. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan memulihkan mereka yang sakit melalui pengobatan dokter dan obat-obatan Tuhan yang memulihkan. Dan biarlah walaupun dalam kondisi lemah tubuh, iman mereka boleh terus diteguhkan. Tuhan juga menolong mereka yang merawat, yaitu anggota keluarganya, diberikan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk mereka yang terkena COVID. Kami berdoa supaya mereka boleh segera disembuhkan. Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap pengurus Komisi Wanita diberikan kesetiaan, kekompakan, dan kesehatian dalam mereka melayani Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk pelayanan paduan suara Komisi Wanita. Tuhan yang memakai pelayanan paduan suara dapat melayani Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pengurus Komisi Wanita. Tuhan terus berikan kesehatan, kesetiaan, dan kekompakan dalam mereka melayani Tuhan. Di tengah pandemi ini, Tuhan yang memimpin pelayanan mereka bisa menjadi berkat melalui program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan daripada paduan suara Komisi Wanita. Terus pakai mereka menggunakan suara-suara dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat melalui puji-pujian yang dinyanyikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga ingat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini kondisinya masih sulit karena pandemi COVID-19. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memimpin pemerintah kami
dalam menangani pandemi COVID-19 ini diberikan hikmat bijaksana dalam mengatur, menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Tuhan, untuk vaksin yang sudah disiapkan kiranya dapat dipergunakan dengan baik dan dapat membantu mereka dalam menangani COVID-19 ini. Kami berharap biarlah pasien-pasien COVID tidak terus bertambah. Untuk masyarakat, Tuhan menolong sehingga mereka juga boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada dan terus menjaga kesehatan sehingga mereka tidak tertular COVID-19. Untuk mereka yang sakit, Tuhan terus memulihkan dan memberikan semangat, khususnya untuk dokter-dokter dan tenaga medis yang menangani mereka yang sakit. Tuhan tolong supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga mereka boleh melayani pasien-pasien dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk penanganan akan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya di tengah pandemi ini. Tuhan yang menolong sehingga dapat menerapkan keputusan-keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin kita semua. Walaupun di tengah dunia yang menakutkan, tetapi hati kita tetap tenang dan teduh. Mari kita nyanyikan pujian penutup, Tiap Langkahku. Thank you.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Ibu-ibu, mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semakin bijak menjalani hidup kita dengan terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sehingga hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai kita dalam menjalani hidup kita di tahun 2021 dapat kita jalani dengan baik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cai-cen. Kami dari pengurus Komisi Wanita GKI Kanaan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Di tahun yang baru, semangat yang baru. Walau di tengah COVID-19, Tetap ada kasih dan pengharapan Tuhan. Mari kita sama-sama berjalan, bergandeng tangan melewati tahun ini. Dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Kita sehati maju dan bertumbuh dalam iman. Terus berkarya dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah. Bersatu melayani Tuhan, Komisi Wanita GKI Kanaan. Yes. 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 Yes.